Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Marzatillah dengan NIM 202328027, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasia. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Istiqamah MPD. Baik, sekarang saya akan membahas tentang penelitian bahasa. Baik, sekarang kita akan membahas tentang hakikat penelitian linguistik yang terdiri dari bunyi, kata, kalimat, makna, dan juga penggunaan bahasa. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bunyi. Bunyi adalah suara dasar yang keluar dari mulut saat kita berbicara. Dari bunyi inilah bahasa mulai terbentuk. Yang kedua, ada kata. Kata adalah kumpulan bunyi yang sudah memiliki arti. Dengan kata, kita bisa menyebut tanda, tindakan, ataupun perasaan. Yang ketiga, ada kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang disusun agar memiliki makna lengkap. Yang keempat, ada makna. Makna adalah arti yang terkandung dalam kata ataupun kalimat. Yang terakhir, ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa adalah cara kita memakai kata dalam kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang dan juga fokus kajian penelitian bahasa. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang fonologi. Jadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi dibagi dua, yang pertama ada fonetik, yang kedua ada fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari cara bunyi diucapkan dan bagaimana bunyi itu terdengar. Jadi fonetik itu berfokus pada suara secara fisik. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi yang membedakan arti dalam suatu bahasa. Fonemik ini berfokus pada fungsi bunyi dalam arti kata. Selanjutnya ada morfologi. Jadi morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana kata itu dibentuk, termasuk perubahan bentuk dan juga penambahan imbuhan. Yang kedua ada kata. Kata adalah satuan bahasa yang tersusun dari satu atau lebih morfem dan digunakan untuk menyampaikan makna dalam kalimat. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada frasa, klausa, dan juga kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang belum memiliki makna lengkap atau non-predikat. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah gabungan kata yang sudah punya objek dan predikat, tetapi maknanya belum selalu lengkap. Yang terakhir ada kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang punya subjek dan predikat serta maknanya lengkap sehingga bisa dipahami sebagai satu pesan utuh. Yang keempat ada semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Makna kata adalah arti yang dimiliki satu kata, sedangkan makna frasa adalah arti yang muncul dari gabungan dua kata atau lebih. Makna kalimat adalah arti keseluruhan yang muncul dari susunan kata dalam satu kalimat. Dalam bahasa, kata juga memiliki hubungan makna seperti sinonim, antonim, homonim. Dan terakhir, semua makna tersebut dapat berubah atau menjadi lebih jelas jika dilihat dari konteksnya, yaitu situasi dan juga keadaan. Selanjutnya ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks pemakaian, jadi bukan hanya dari kata-kata saja. Pragmatik terdiri dari presuposisi, implikator percakapan, dan juga entailment. Presuposisi adalah asumsi atau anggapan yang dianggap sudah atau benar sebelum sebuah kalimat itu diucapkan. Yang kedua ada implikator percakapan, yaitu makna tambahan yang tidak diucapkan secara langsung tetapi dipahami melalui konteks dan juga cara berbicara. Yang terakhir ada entailment, yaitu hubungan makna di mana suatu kalimat secara logis membuat kalimat lain pasti benar. Jika kalimat pertama benar, maka kalimat kedua otomatis benar juga. Selanjutnya ada sosiolinguistik yang terdiri dari variasi bahasa, identitas sosial, konteks sosial, penggunaan bahasa, bilingualisme dan multikulturalisme, dan juga hubungan bahasa dan juga masyarakat. Kemudian yang terakhir ada analisis wacana yang terdiri dari bahasa dan konteks, teks lisan dan tulisan, unit di atas kalimat, makna dan ideologi, serta hubungan antara bahasa dan juga sosial. Selanjutnya ada metode penelitian bahasa.
Ada 4, yang pertama itu ada deskriptif, yang kedua itu historis komparatif, yang ketiga eksperimental, yang keempat itu ada korpus linguistik. Yang pertama deskriptif. Deskriptif itu adalah menggambarkan fakta bahasa dengan apa adanya. Yang kedua itu ada historis komparatif, yaitu membandingkan bahasa untuk melihat asal-usul dan juga perubahannya. Yang ketiga itu ada eksperimental, yaitu meneliti bahasa lewat uji coba terkontrol. Dan yang keempat itu ada korpus linguistik, yaitu menganalisis bahasa menggunakan kumpulan data teks yang besar. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi ujaran, yang kedua ada rekaman percakapan, yang ketiga itu ada tes bahasa, yang keempat itu angket, dan yang kelima itu studi dokumen. Selanjutnya ada analisis dan juga pelaporan. Jadi analisis itu adalah proses mengolah, membaca dan juga menafsirkan data untuk menemukan makna, pola, atau jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan pelaporan adalah menyusun hasil analisis menjadi tulisan yang jelas, runtut, dan juga mudah dipahami. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan tujuan penutur. Jadi variasi bentuk bahasa yang ditemukan mencerminkan dinamika komunikasi dan menunjukkan bahwa bahasa tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan budaya, situasi, dan juga hubungan antar penutur. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.